Aku pernah muit. Jangan buat kita terlambat tuh, Nah. Bagaimana anak kecil tahu waktu yang tepat untuk menghilang? Sepertinya aku tahu kamu di mana. Una, keluarlah. Una, ke arah mohon. Una, katakan, sudah berapa lama kamu di kamarku yang ber-AC ini? Kukira bukan begitu lama. Kau tidak dengar? Dari tadi aku memanggilmu. Lebaran pertemuan keluarga akan dimulai di hotel nanti. Kita akan segera terlambat. Ayo. Sepertinya tidak ada Una di sampingku. Sepertinya saya melihat anak yang sedih. Kenapa, Una? Aku benci lebaran ini dan keramaian. Karena sekarang lebaran dan kita wajib merayakannya bersama-sama. Bersama keluarga besar nanti. Di gedung besar loh. Kita harus ke sana. Aku nggak mau. Aku hanya mau ngelakuin apa yang kita lakukan hanya dengan keluarga. Ngaji bareng, sholat bareng, bikin kue bareng-bareng seperti lebaran nanti kemarin. Tetapi Bunda marah-marah soal aku nggak datang ke acara itu. Aku benci Bunda dan lebaran ini. Lalu terus. Aku mau di sini sampai kita ngelakuin hal itu. Kak Ara tahu kamu merindukan hal biasa yang keluarga kita lakukan bersama-sama kan? Tapi lihatlah sebagai gantinya, kita akan merayakan hal itu di gedung besar nanti. Silaturahmi ini juga untuk mengumpulkan dana untuk membangun pesantren. Tetap saja Bunda memarahiku hanya gara-gara aku tidak ikut. Bunda jahat. Bunda gak sayang lagi sama Una. Bunda mending lebaran daripada Una. Una benci semuanya. Begitu? Bukankah niat Bunda baik mau kenalin kamu ke keluarga besar nanti? Sepertinya kita nggak apa-apa terlambat 10 menit. Kamu tunggu sini ya. Kemana? Mau menunjukkan sesuatu padamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Una, buku yang menyimpan kejutan untukmu. Itu kan buku yang biasanya di meja kerja Bunda. Dan Bunda selalu melarang aku untuk mengambilnya. Ambillah. Dan apa Kak? Ada cerita di balik penulis buku itu. Apa Kak? Cerita tentang rasa tulus seorang ibu sebenarnya. Dan bagaimana seorang lelaki menemukan kasih sayang itu di masa lalu.
juga seorang lelaki yang bekerja membanting tulang untuk keluarga. Sisi lain, suara mesin jahit menyala itu dilakukan dari seorang ibu demi anaknya. Ini ibuku, seorang penjahit yang tak menyerah meskipun hanyut dalam lautan masalah. Ayah memang bagian penting dari peran keluarga, tetapi Hidup serba kekurangan tanpa seorang ayah yang pergi karena keangkuhan. Dalam membesarkan kedua anaknya. Capek. Ya ini jalan hidupku yang harus siap menghadapi seluruh ombak dan duri. Dan inilah kisah perjalanan hidup bersama keluarga kecilku. dan dia bernama Kalian bisa memanggilku Irfan. Diari Irfan. Gak dimakan. Mas, ini makan siangnya dari ibu. Hah? Kok ini lagi? Maaf mas, di rumah makanannya cuman itu. Ibu nggak. Makan aja sendiri. Mas Irfannya nggak mau bu. Ih, Irfan jahat ya ternyata. Kukira awalnya dia baik loh. Ya begitulah, tapi tiba-tiba ada musibah yang menimpa Irfan. Woi. Oh, ini yang namanya Irfan. Siapa ya? Jangan banyak bacot. Bilang apa kemarin? Emangnya ada apa? Gue yang kemarin, lo bilang apaan? Kamu yang di toko bangunan kemarin kan? Iya, lo kan yang bilang. Bilang apa ya? Udah jangan banyak bacot. Bilang apa sih? Tahu. Salahku apa? Lo kan yang bilang panci. Dakuli. Dakul lagi. Kamu diapain? Woi. Kamu gak apa-apa kan? Namanya juga hidup. Pasti penuh lika-liku. Yang tak terkecuali aku, yang selalu difitnah setiap waktu. Dan Kikilah yang selalu mengulurkan tangannya untuk membantuku. Gak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Kamu gak buru-buru kan? Enggak. Cuman aku habis ini mau balik ke pondok. Enak ya bisa mondok kayak kamu. Kenapa kamu gak mondok aja? Kan bisa bareng aku. Boro-boro mau mondok, uang makan aja masih mikir-mikir. Sabar ya Van, kalau udah rezeki pasti ada jalannya. Makasih ya Ki, udah mau ngertiin. Gimana kabarnya nak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Udah sampai mana hafalannya? Masih ini Pak. Alhamdulillah. Yang penting itu istiqomah ya. Bah, aku pengen cerita deh. Aku tuh punya temen. Enak ya bisa mondok kayak kamu. Aku bingung
Aku pengen bantu Irfan mondok. Kalau Boro mau mondok, uang makan aja masih mikir-mikir. Ya udah, nanti Abah pikirkan ya. Ini 500 buat bulanannya, yang ini 500 buat makannya. Kurang? Ya kurang lah Pak, lah jajannya. Ya udah, ngaji yang pintar. Iya. Ya udah, ini bekalnya ya. Udah sore ini. Abah pulang dulu ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar Dinda aja. Masuk Dinda. Ya bentar. Makannya seadanya dulu ya. Ibu lagi nggak ada beras. Ini lagi. Gak ada yang lain apa? Adanya cuman ini mas. Uangnya habis buat bayar utang. Ya udah deh. Kok dibuang sih mas? Itu kan juga buat makan ibu. Makan tuh sekarang. Makan. Ada apa ini? Ada apa? Ini bu, mas gak mau makan. Makanannya malah dibuang. Astagfirullahaladzim, itu kan dibuat makan nanti malam, Ivan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa ya? Kamu nak Irfan ya? Iya Pak. Ada apa ya? Saya ayahnya Kiki, Van. Ini bu, katanya mereka berdua ini mempunyai keinginan untuk mondok. Apakah benar nak? Gini, soal biaya ya saya saja yang ngurus. Asal mereka berdua mau apa tidak ibu. Makasih ya Pak ya. Kak, bagus ya rumahnya. Ninda seneng deh. Apalagi Iya, emang bagus ya kotanya. Sekarang kita ke rumah abangnya Kiki dulu, baru kita mondok. Kamu harus nurut ya. oh gitu ya kak. Yaudah deh nggak apa-apa. Siap-siap. Kak, ada orangnya. Gak tahu, ada mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Irfan? Iya Pak. Dari mana? Oh ada Dinda juga. Masuk. Woi, Pan. Masuk. Bentar ya, aku ambil kunci motor dulu. Oh iya Pak. Ih, abangnya Kiki baik ya. Mana Kikinya ganteng lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Lalu sang abah mulai mengantarkan mereka daftar ke pondok. Sudah siap? Ayo berangkat. Mereka tampak sangat semangat.
termasuk Dinda. Motor itu menyala dan mereka siap ke pesantren. Sampai di sana, seorang membukakan gerbang itu. Dan tentu saja mereka langsung masuk ke dalam pesantren. Tampak bersemangat, lagi dan lagi, termasuk Dinda. Azan berkumandang, masing-masing melaksanakan kewajibannya. Dan cerita lain di kehidupan Dinda di Pondok Putri senyum adalah ibadah, dan itu yang mereka lakukan bersama-sama. Paham anak-anak? Wah, belajar di pondok enak ya kak? Bisa dapat ilmu yang lebih baik kayak agama dan lain-lain. Benar sekali, banyak hal positif di sana. 6 bulan berlalu dan anak-anak pondok akan segera melaksanakan ujian. Sebelum ujian, mereka akan melaksanakan ngaji bersama-sama. Tadi baru dia yuk. Wajah wo yang udah. Iya udin aja nanti ngajinya bareng-bareng loh. Astagfirullah, ya udah deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rutinitas itu selalu mereka lakukan hingga tak terasa ujian pun tiba. Semua tanpa serius memikirkan hasilnya. Dan Kiki, namun berbeda dengan Irfan. Dan cerita lain, suara mesin jahit itu berasal dari sang ibu bersama hadiah yang sedang beliau siapkan. Dan syukurlah, semua ujian sudah dituntaskan oleh mereka. Alhamdulillah. Terus gimana hasilnya kak? Syukurlah, semua dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Dan 3 minggu kemudian, wisuda akan digelar. Pada rintihan suara hujan dan petir bergemuruh itu, Sayup, tampak sang ibu menghampiri dari kejauhan. Tak lupa bekal anaknya. Dari mana aja sih Bu? Lama banget. Ya maaf nak, itu tadi kehujanan. Oh iya, mana Dinda? Dinda masih buang dirinya ini. Oh, ini
Ini ada uang buat nyicil wisuda. Ini dulu ya. Kok cuma segini sih, Bu? Sabar dulu ya, Nak. Kan adanya segini. Jahitan lagi sepi, Nak. Bu, keperluanku tuh banyak. Seharusnya Ibu itu ngerti dong. Gak begitu bantu bukan? Asik Ki. Maaf ya, Nak. Tuntas di pesantren belum tentu membuat Irfan membaik. Hanya bisa membayang kenangan lalu. Irfan janji kan? Pas gede jangan lupa bahagia bareng ibu. Sama-sama berjanji tidak akan saling meninggalkan. Sama ya. Suara indah itu menghantuinya. Loh, Ki, mau kemana? Mau ke rumah sakit. Loh, kenapa? Barusan aku telepon sama tetanggaku. Sesak nafasnya Abah kambuh lagi. Ya Allah, aku ikut ya, Ki. Ya, Dan Abah sang Kiki terjatuh sakit. Mereka harus pergi ke rumah sakit. Astagfirullah. Kemudian Apa? Apa kenapa? Abah nggak apa-apa. Abah, Kiki itu khawatir. Di lain waktu, Sayu, sang ibu tengah berjalan pulang, penuh kekecewaan di tengah-tengah gemuruh masa lampau kembali diingatnya. Kenangan kecil itu kembali menghantui. Isak tangis kembali dirasa. Senang sekali rasanya jika bisa terulang. Kok cuma segini sih, Bu? Hingga sampai pada akhirnya Permisi, ada yang namanya Kiki di sini. Iya, Penyakit asma Bapak Suherman kambuh. Tapi tenang aja, Bapak hanya butuh banyak istirahat. tapi beneran nggak ada apa-apa kan, Dok? Enggak ada apa-apa. Sudah ya. Rofinya udah datang. Irfan melihat sesuatu yang tak ia duga. Dok, Iya, ada yang bisa saya bantu? mau nanya, Iya. ini data pasien baru. Apa benar namanya Ibu Sumiati Rusari? Iya.
antarkan saya ke ruangannya. Innalillahi. Siapa itu? Jangan kamu lagi tadi berbicara. Oh iya, mana dia? Tidak menentu. Ibu. Ini ada uang buat cicilan wisuda. Ini dulu ya. Ini anak. Kan adanya sendiri. Jahitan lagi sepi nak. Detik-detik kejadian itu, kenangan buruk yang tak pernah Irfan lupakan. Hanya rasa penyesalan yang kini menghantui Irfan. Sudah kan, katakan saja. Permisi. Apakah benar Anda keluarga dari almarhumah Ibu Sumiati? Oh, ini dokter yang di rumah sakit kan? Iya benar. Saya kesini ada perlu dengan anaknya yang bernama Irfan. Apakah dia ada di sini? Ini anaknya. Di mana Ibu Sumiati kecelakaan, beliau menitipkan ini untuk Nak Irfan. Apa ini dok? Entahlah. Dan ini ada sebuah surat untuk Nak Irfan. Apa ini isinya dok? Mendingan dibaca dulu aja. Itu pesan dari. Oh iya. Dan ini ada sedikit untukmu. Hah? Untuk apa dok? Sudah, terima saja. Barangkali ini bisa berguna untuk. Saya juga pernah ditinggal seorang ibu. Dan memang Irfan terpuruk karena kematian sang ibu. Astagfirullah, kasihannya kak. Irfan harus kehilangan ibunya. Mau gimana lagi? Tuhan sudah berkehendak seperti itu. Terus, gimana suratnya kak? Dibaca nggak sama Irfan? Di sini gimana? Ibu hanya bisa memberi ini. Jas ini Ibu jahit dengan tangan Ibu sendiri. Semoga kamu suka ya nak ya. Ibu hanya berharap jas sederhana ini kau pakai pada saat wisuda. Untuk apa dok? Sudah, terima saja. Barangkali ini bisa berguna. Saya juga pernah ditinggal seorang ibu. Maafkan
ibu, anakku Irfan. Ibu hanya bisa memberi ini, jas ini. Ibu jahit dengan tangan ibu sendiri. Semoga kamu suka ya nak ya. Ibu hanya berharap jas sederhana ini kau pakai pada saat wisuda nanti. Maafkan ibu. Sudah, terima saja. Saya juga pernah ditinggal seorang ibu. Maafkan ibu. Penghargaan santri terhadap tahun ajaran 2022 Pondok Pesantren jatuh pada Ananda Ahmad Irfan. Pada Ananda Irfan dimohon untuk menaiki panggung kehormatan guna menerima penghargaan sekaligus memberikan kata sepatah. Dan telah tiba waktunya. Langkah kaki demi panggung kehormatan. Takjub Irfan berhasil meraihnya. Terbayar sudah. Bersama teman baiknya. Bukan tamat tanpa keindahan, bukan? Dan cerita pun usai di sini. Ih, Mela tahu kak, ada ceritanya. Bagus banget. Sekarang Una tahu kan gimana sosok sayangnya ibu ke anaknya. Dari sini kita belajar bahagiakan ibu selagi masih ada. Nanti nyesel kalau nggak ada. Iya kak. Dan sebagai manusia, gimana pun kita perlu timbal balik. Seperti kasih sayang. Jadi orang tua juga seharusnya bisa menunjukkan kasih sayangnya kepada kita dengan mudah dipahami. Sekarang Una ngerti kan? Iya kak, ngerti. Ntar nih masih mewek gara-gara itu cerita. It's okay kok, ceritanya emang bagus. Maafin Una ya kak, tadi udah bilang kayak gitu. Jadi ngecewain kakak deh. Nggak apa-apa, sebagai permintaan maaf, kamu mau ikut kan? Ayolah. Assalamualaikum. Loh, masih diam gini? 5 menit lagi kita harus berangkat ke hotel nanti. Keluarga besar akan segera sampai. Ayo, kalian ngapain aja? Tuh, Kak Ocean udah negur kita. Mau kan? Ikut? Karena demi profesi mama jadi dokter. Yaudah deh, ayo. Berangkat dulu ya kak. Oh, dari tadi ngapain aja? Masya Allah, cantiknya aku. Ingat ya, jangan genit-genit. Iya kak. Minta lipstiknya dong. Saya tahu badut yang di McD itu kak? Ya, Itu mirip Kak. See you in the next diary.
gila ya mas. Ketoro ta. Bu dokter nih bos, senggol dong. Berarti satu, iya satu. 3 aku sing api 1. Sing dua elek-elek. Lelek. Gimana elek sing? Ya. Kok kalau elek Sing buluk-buluk. tapi ini anu lho Bu mboten niat menyinggung napa-napa lho nggih Mas. Profesional. Anu namine peran. Mas, Bang. Action. Iya, ya apa, Mbak? Diraih oleh Akbar Irfan bin Sukab tahun ajaran. Hai, Mas. Pondokin. Tahun ajaran 2021-2021. Aduh. Selamat hari milad, semoga turun rahmat dari Allah. Semoga hidup selamat. Semoga panjang umur. Tiup lelingan. Harapan apa? Bisa jiran. Bisa. Tolong, tinggalnya. Gini. Asin. Meletet. Aku percaya. Memang Juara 1 dengan total nilai 197 dengan judul dalam kado terakhir. Kasih sayangnya kepada kita dengan mudah dipahami. Nyindir orang tua. Hey guys. Ayo, standby yo, tahan. Sudah ya.